Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kami dari Aksara sebelumnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan bagi teman-teman semuanya kami mengucapkan salam sehat selalu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita selalu dalam keberkahan. Ya teman-teman, ini posisi di belakang Pondok Aksara. Kami ingin meneruskan cerita tentang apa yang telah kami lakukan kemarin dan apa yang akan kami lakukan sekarang dalam karantina kata. Jadi kadang-kadang saya pun juga agak meremehkan awalnya dalam hal karantina kata. Mengingat misalkan kita sudah mendapatkan kata yang banyak, lalu kita agak abai atau lengah sehingga itu awal dari nantinya kata itu kondisinya tidak bagus, bahkan membusuk saat akan persiapan musim tanam tahun 2022 ini teman-teman. Nah, pada video sebelumnya telah kami ceritakan tentang gubuk yang saya tunjuk di atas itu teman-teman. Bahwasanya gubuk itu memang kami buat dengan ketinggian paling 50-60 cm, beratapkan belarak atau daun kelapa. Nah, itu tujuannya biar tidak langsung kontak dengan sinar matahari. Nah, di situ dulu pernah kami ceritakan pada video sebelumnya bahwa kata yang kami pungut dari lahan itu langsung kami taruh di tanah yang bedengan bawah itu. Tujuannya agar bagian belakang atau pantatnya kata itu warnanya sudah coklat tua atau sama dengan bagian punggung katanya teman-teman. Nah, setelah kami karantina kurang lebih 2 pekan, itu lalu kami pindah ke bagian dalam Pondok Aksara. Sementara hasil pagi ini kami memungut dari lahan porang yang berada di atas Pondok Aksara, itu kami taruh dulu di gubuk untuk karantina kata itu teman-teman. Itu cara sederhana kami. Nah, kembali lagi nanti teman-teman boleh praktek seperti cara dan melihat kondisi kebun teman-teman semuanya. Tetapi pesan yang utamanya itu dari kata yang dipungut dari lahan itu jangan langsung dimasukkan di gudang atau di dalam rumah atau pondok, karena kondisinya masih lembab, kandungan airnya masih tinggi, apalagi ini di pekan awal April ini masih hujannya cukup tinggi. Nah, itu nanti akan jelas resiko busuk. Itu nanti juga akan kita kecewa teman-teman. Nah, yang berikutnya, kalau cara kami, ini cara kami ya teman-teman, artinya mungkin teman-teman bisa melaksanakan cara lain. Kami tidak ada acara mencuci kata yang dari karantina dari gubuk itu katakan. Artinya sebelum kami pindah ke pondok, di mana bagian belakang kata itu warnanya sudah coklat tua, itu kami tidak melalui tahap mencuci dengan bahan apapun. Bahkan untuk membersihkan pun kami tidak perlu. Jadi setelah kami lihat bagian belakang kata itu sudah warnanya coklat, itu kami ambil, lalu kami taruh di tampah atau di karpet sing dari bambu itu apa? Kepang, lalu kami taruh di dalam pondok untuk kemudian kami angin-anginkan saja. Itu pun tidak kami kontak dengan matahari langsung. Nah, ini saya coba tunjukkan untuk kata yang sudah siap kami taruh di pondok. Nah, ini kata yang alhamdulillah bagaimanapun banyak sedikitnya, kecil besar ukurannya tetap kita syukuri. Ini yang kurang lebih 2 pekan kita karantina di gubuk yang di atas itu teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi kata yang awal kita ambil itu pasti bagian bawahnya ini. Ini kan bagian atas, saya nyebutnya bagian atas. Punggung lah, ini punggungnya. Nah, ini bagian bawahnya ini biasanya warnanya masih agak orange atau coklat muda. Nah, mungkin saya tunjukkan contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini udah agak mending. Tapi biasanya yang barusan lepas sendiri dari daun porang yang di lahan, itu warnanya masih seperti ini tapi cerah banget, masih muda banget. Nah, itu artinya kandungan airnya masih tinggi dan belum tertutup seperti ini. Nah, ini kan sudah tertutup teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kan warnanya, kalau dari si warna sudah hampir sama dengan warna yang bagian punggung. Nah, jika seperti ini saatnya kita pindah karantina yang dari
tadi di pondok di gubuk tadi itu, atau teman-teman langsung di lahan juga nggak masalah. Cuman jangan sampai kalau karantina di lahan itu langsung kontak dengan matahari. Sebaiknya di bawah rerumputan atau ada teduhan ya teman-teman, karena resikonya kadang hari ini hujan, besok panas, atau bahkan pagi hujan, sore panas, atau sebaliknya, itu bisa membuat busuk kataknya ini teman-teman. Makanya kami mengantisipasi dengan membuat gubuk kecil tadi itu. Nah, jika sudah seperti ini, kami pindahkan ke saatnya karantina dalam pondok. Itu nanti dalam satu ember besar ini nanti akan kami masukkan ke dalam tampah. Artinya kenapa kami masukkan ke dalam tampah? Agar penumpukan katak itu tidak terlalu tinggi, sehingga sirkulasi udara itu sudah cukup bisa aman sampai nanti musim tanam mendatang teman-teman. Tapi kalau disimpan dalam ember seperti ini ketinggiannya paling 1 kilan teman-teman, 1 jengkal. Nah, ini resiko nanti bagian tengah ke bawah ini membusuk. Nah, itu resikonya teman-teman. Jadi bisa dikatakan ya gampang-gampang mudah, tapi jangan terlalu menyepelekan dalam perawatan katak. Nah, jadi besar kecilnya pun ini insya Allah nanti bisa untuk musim tanam mendatang teman-teman. Nah, sekarang akan kami tunjukkan bagaimana cara kami memindahkan. Sebenarnya cukup simpel. Dari ember ini kami taruh di besek ya. Nah, tampah. Oh, ditampah teman-teman. Maaf teman-teman. Nah, ini di dalam pondok. Jadi kita taruh dalam tampah seperti ini, rata. Nah, nanti tujuannya tidak terlalu tinggi teman-teman. Jaga untuk sortasi atau pemilahan bentuk ukuran itu nanti teman-teman jika sudah siap. Artinya sekarang kita mengamankan dulu agar katak itu tidak busuk teman-teman dalam karantina di dalam pondok. Nah, setelah kita jadikan seperti ini 2 tampah, nggak apa-apa meskipun ada sedikit kotor-kotoran seperti ini, kita angin-anginkan dulu di latar di bagian depan seperti ini. Nah, jika teman-teman ada waktu, usahakan 3 hari sekali, itu usahakan seperti ini. Ini kebetulan atap ada atapnya, jadi tidak langsung ke terik kontak matahari. Karena seperti itu nanti dia bisa kaget terus bisa busuk teman-teman. Nah, kalau putih ini kemarin ini memang ada bagian yang kami tabur di lahan itu dolomit. Jadi waktu kami karantina di gubuk karantina katak tadi, ini posisinya ke bawah ini, nanti yang di bawah ini kena dolomit yang di lahan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, usahakan nanti misalkan pada saat mau menjemur, mengangin-anginkan 3 hari ke depan, itu usahakan dibolak-balik ya teman-teman, sehingga semuanya nanti sudah cukup tidak beresiko busuk. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu cara kami dalam melakukan karantina katak. Dan tips dari kami yang kami rangkum pada video kali ini, yang pertama, jika teman-teman mendapatkan katak dari lahan, itu jangan langsung dibawa masuk ke rumah, gudang dan sebagainya yang sifatnya di dalam ruangan, karena sifatnya itu nanti beresiko lembab, jadi beresiko busuk. Jadi cukup disimpan di lahan, usahakan justru di bawah teduhan, tidak langsung kontak dengan sinar matahari, atau kalau ada yang rumput-rumput agak tinggi teman-teman. Nah, setelah kurang lebih 2 pekan, atau di mana posisi bagian belakang warna kataknya ini sudah sama dengan bagian punggungnya, artinya karantina dari lahan itu siap diambil untuk kemudian dikarantina di rumah teman-teman atau di gudang. Dengan cara seperti itu, diangin-anginkan, nanti insya Allah bibit tidak akan mengalami pembusukan. Dan usahakan kalau pesan dari kami tidak usah dicuci dengan air sabun merek apapun, karena pengalaman kami itu akan membuat nanti kempos, kalau bahasa Jawanya itu kempos, justru akan merusak dari kualitas sendiri. Kempos itu artinya secara fisik mungkin utuh, tapi kemudian saat kita pencet itu langsung hancur teman-teman. Entah masih ada busuk airnya atau udah kopong itu udah kosong isinya.
Nah, jadi bisa dibilang nggak ribet. Nah, kemudian bisa juga teman-teman nantinya saat pergantian musim dari musim kemarau ke menjelang musim hujan di bulan Juli Agustus, itu biasanya kan ada ini teman-teman, kalau kita belajar sama alam itu ada kayak kutu putih atau semacam ulat yang ada di padi itu ya. Nah, itu usahakan kalau bisa ini disemprot dengan insektisida atau pestisida merek bebas terserah, tujuannya agar kutu putih itu tidak menyerang ke katak ini teman-teman. Nah, jadi sebelum itu ya sekarang kita hanya sebatas usaha maksimal, kita jemur seperti ini, tidak kontak langsung dengan sinar matahari, lalu kita anginkan. Nah, nanti berapa hari sekali kita seperti ini juga teman-teman. Dan usahakan ini ya teman-teman, jangan menyimpan ini di lantai atau di tegel atau di semen seperti ini. Ini biasanya pengalaman saya juga akan membuat kompos. Nggak tahu kenapa itu lebih aman kita naruh katak itu di tanah, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan itu aman. Nah, tapi kalau di tampah itu pengalaman kami kemarin juga aman, karena ini alasnya juga dari bambu teman-teman. Nah, semoga dari pengalaman ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Dan ini saya jemur di depan pondok, kebetulan ini di jahe merah kami teman-teman. Ya, terima kasih ya teman-teman yang telah mendukung terus channel Aksara Agro and Farm dalam budidaya porang maupun budidaya jahe merah dan ternak kambing perah. Salam sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.